Pernyataan yang diungkap oleh Ibtu Rudiana ternyata tak membuat Ibtu Rudiana berhenti disudutkan. Ia pasca buka suara mengenai kasus kematian Vina dan Eki di hadapan Hotman Paris pada beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana nyatanya masih tetap dituding berbohong oleh banyak pihak. Dalam kesempatan ini, Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukumnya Pitra Romadoni akhirnya memberikan reaksi keras sebagai bentuk pembelaannya bahwa pihaknya mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dan untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 reaksi keras Ibtu Rudiana pasca dituding berbohong saat ungkap kasus Vina Cirebon, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, tim kuasa hukum Peggy Setiawan yakni Tony RM mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana, di mana Ibtu Rudiana menyatakan bahwa ia hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Sementara dalam isi putusan diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Ya, hal tersebutlah yang membuat Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku kasus kematian Vina dan Eki. Namun, Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, membantah dan mengklarifikasi tudingan tersebut, serta mempertanyakan di mana letak kesalahan Ibtu Rudiana. Yang pertama, kita ingin pastikan bahwasannya kita tidak anti kritik. Bagaimanapun apa yang disampaikan oleh klien kami, Bapak Ibtu Rudiana, tentunya akan menjadi pembahasan di tengah-tengah netizen. Dan itu harus kita hormati dan hargai. Akan tetapi perlu digarisbawahi, setiap apa yang disampaikan oleh beliau itu, tentu apa yang ia alami sendiri. Dan ia ketahui gitu. Dan kita nggak bisa maksakan dia harus ngomong begini, sesuai dengan keinginan kita, tidak. Nah, jadi banyak komentar miring terhadap beliau, seperti yang Mas sampaikan tadi, berbohong. Bohongnya di mana? Gitu loh. Jangan kita menuduh seseorang itu berbohong, padahal kita sendiri saja tidak mengetahui bagaimana yang ia lihat, ia ketahui sendiri, seperti itu. Beliau itu menyampaikan bahwasanya ia menanyai kepada terpidana ini, khususnya di sini Jaya dan Sudirman, itu sekitar 15 menit interogasinya di Polresta Cirebon Kota. Nah, jadi setelah 15 menit itu ia serahkan kepada Satreskrim Polresta Cirebon Kota. Nah, dan sekitar pukul 18.00-nya itu atas saran daripada penyidik untuk membuat laporan polisi, sehingga ia membuat laporan polisi. Jadi saya kira di sini nggak ada kebohongan yang ia sampaikan, karena memang mereka sudah mengakui, sehingga ia serahkan kepada Satreskrim untuk didalami lebih lanjut lagi. Kalau dibilang bohong sih enggak ya, karena ia menyampaikan apa yang ia alami. Masa kita harus paksa dia, saya menginterogasi mereka 2 jam, mempertanyai mereka 2 jam. Loh iya kan hanya menanyai mereka sekitar 15 menit. Nah, terus diserahkan kepada penyidik. Nah, terus bohongnya di mana gitu? Ibtu Rudiana juga sempat diduga melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap para pelaku kasus kematian Vina dan Eki. Namun, merasa hal tersebut hanyalah dugaan semata, Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, menantang para pelaku untuk menunjukkan bukti dan melakukan upaya hukum jika memang benar Ibtu Rudiana melakukan penyiksaan dan penganiayaan. Kita harus bedakan subjek hukumnya ya, kasarnya seperti apa, perbuatannya seperti apa. Saya kira beliau itu statusnya sebagai pelapor, tidak ada kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan kasar kepada para terpidana ini gitu loh. Lain cerita kalau memang yang bersangkutan itu adalah penyidiknya, mungkin yang beliau memiliki kewenangan penuh terkait dengan pemeriksaan. Nah, kalaupun seumpamanya ada hal-hal yang menurut mereka itu tidak benar ataupun perbuatan tidak menyenangkan, silakan saja dilakukan upaya hukum. Kita tidak melarang itu, dan kita juga nggak merasa paling benar gitu loh, karena
hak setiap orang untuk menempuh upaya hukum. Gitu loh. Tidak ada manusia yang sempurna. Silakan saja mereka melakukan upaya hukum, melakukan tindakan hukum dan buktikan. Nah, jadi kalau memang dituduh dia melakukan perbuatan-perbuatan ini tapi tidak pernah dibuktikan, itu kan perbuatan yang keliru menurut saya. Yang harus kita junjung saat ini adalah asas praduga tidak bersalah. Jangan juga kita menilai seseorang itu tapi kita tidak punya bukti yang akurat dan otentik terkait dengan hal tersebut. Merasa geram dengan serangan yang dilakukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Pitra Romadoni, tim kuasa hukum Ibtu Rudiana akhirnya membalas telak tudingan yang dikoar-koarkan bahwa Ibtu Rudiana berbohong. Pitra Romadoni secara terang-terangan menunjukkan bukti video Peggy Setiawan yang terlihat memberikan pernyataan keliru dalam momen yang berbeda. Setelah itu, Pitra Romadoni menyerahkan kepada publik untuk menilai siapakah pihak yang berbohong dalam mengungkapkan kebenaran. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwasannya yang berbohong itu adalah kliennya sendiri, Peggy Setiawan kan gitu. Saya ingin tunjukin bukti kebohongan-kebohongan daripada kliennya. Yang pertama, ini para yang bersangkutan juga kan menyampaikan bahwasannya tidak mengenal dengan para terpidana. Tapi faktanya mulut dia sendiri tergelincir. Dia bilang mengenali mereka semua. Saka Tatal dan juga 7 terpidana lain nggak sih, Peggy? Saya ulangi. Peggy sendiri ini mengenal Saka Tatal dan juga 7 terpidana lain nggak sih, Peggy? Oh ya tidak Mengenal sama sekali ya? Baik, kita ke Mbak Sugianti. Iya benar. Mbak Sugianti, kalau Dia tidak mengenal dengan Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikatakan dia. Oke? Jadi saya benturin lagi dengan omongan dia sendiri. Oke, terus kamu sendiri sebetulnya mengenal nggak sih orang-orang yang ada disebut selama ini di dalam kasus Vina ini, ada yang kamu kenal nggak? Nah kalau soal itu jujur saya ada yang mengenal bang. Ada beberapa yang saya kenal karena kebetulan mereka dulu rumahnya deket sekolahan dulu saya SMP. Siapa aja yang kamu kenal? Terutama yang Sudirman itu, Sudirman, si Eko, si Jaya, si Hadi, udah si Jaya. Menurut keyakinan kamu ya, Peggy? Siap. Jadi kita bisa menilai bahwasannya kebohongan kecil dapat terbongkar dengan kebohongan-kebohongan besar. Ini sebenarnya kembali kepada mereka, bahasa-bahasa itu gitu loh. Jangan juga dibilang dia bagaimana mungkin dikatakan pembunuhan berencana antara mereka saja tidak saling mengenal. Itu kan omongan pengacaranya dulu. Dan Tuhan membuka tabir itu dan dia terpeleset sendiri. Gitu loh. Di awal dia tidak mengenal yang katanya, sekarang baru dia bilang mengenal. Artinya biarkanlah masyarakat yang menilai. Makanya saya bilang kita juga jangan terlalu membabi buta membela seseorang padahal seseorang itu adalah berbohong gitu. Sehingga ini nanti akan menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang tidak bersalah. Jadi jangan dia tuduh klien saya berbohong. Seharusnya dia periksa dulu klien dia. Berbohong nggak klien dia, pembohong nggak kliennya. Buktinya ini, saya tidak menuduh tapi ini buktinya. Saya udah simpan semua itu karena dia telah menyerang klien saya gitu loh. Kalau sepanjang dia tidak nyenggol klien saya tidak akan kejar klien dia. Tapi kalau memang dia menyenggol klien saya senggol selamanya dia. Dengan bukti-bukti yang saya peroleh. Akan mengambil langkah hukum masih bang untuk sebenarnya ini bang? Kita udah somasi dia. Sampai kapan bang? Kita udah somasi dia baru-baru ini, kemungkinan akan dilayangkan somasi terakhir. Dan ya langsung ke alamatnya ya. Jadi nggak apa-apa, biarkan aja dia keluar-keluar, nanti keluar-keluar itu akan kita minta pertanggungjawaban pidana. Dan saya dapat informasinya itu akan diproses oleh tim secara pidana. Demi meluruskan dugaan bahwa kematian Vina dan Eki disebabkan murni karena kecelakaan tunggal, Pitra Romadoni, tim kuasa hukum Ibtu Rudiana, akhirnya menunjukkan bukti foto motor hingga helm yang digunakan Vina dan Eki sebelum mereka meninggal dunia. Pasalnya, menurut Pitra Romadoni, tidak mungkin korban kecelakaan namun kondisi motor dan helmnya utuh, seperti dalam bukti yang ditunjukkan.
Contoh kecilnya saya tunjukin di sini adalah sepeda motor. Katanya kan kecelakaan tunggal ya, itu kata mereka. Ini kalau kecelakaan tunggal hancur nggak? Kecelakaan tunggal kata ini hancur nggak kalau kecelakaan seperti ini? Bagian depan lo katanya nabrak apa gitu, nabrak tiang gitu. Ada nggak ini yang rusak? Ini barang bukti loh ini. Nih, oke? Nggak ada yang rusak kan? Letet aja dari depan nggak ada, yang patah juga nggak ada dari depan. Kecelakaan apa ini, itu kecelakaan seperti ini gitu? Dari Jom, oke. Helm, katanya kan nih pakai helm dia, kondisi helmnya itu. Helmnya masih ada kacanya ini. Mohon maaf ya, ada tulisannya Eki KKK gitu. Gitu. Ini helmnya ada kacanya nih. Bagaimana mungkin Mas dia pakai helm tapi tulang tengkorak atasnya itu lembek, udah hancur. Rahang atas dan rahang bawahnya itu patah. Giginya itu patah. Badannya itu kirinya itu udah melonggor gini, patah. Tapi motornya nggak rusak. Helmnya tidak rusak. Ada tulisan Eki dan lain-lain di situ. Seharusnya ini didalami. Saya ngomong kebenaran dibilang bohong gitu loh. Nggak ada yang percaya kepada saya gitu loh. Makanya aneh juga dalam kasus ini gitu loh. Kita menyampaikan kebenaran orang nggak percaya gitu. Mungkin cuma media yang percaya sama saya gitu. Ibtu Rudiana yang merasa tak terima atas tudingan bahwa Eki masih hidup, akhirnya menyebut bahwa pihak yang menduga hal tersebut tengah berhalusinasi. Menurut Pitra Romadoni, tim kuasa hukum Ibtu Rudiana telah berani bersumpah untuk menyatakan bahwa Eki putranya sudah benar-benar tiada akibat pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam kala itu. Saya kira itu adalah merupakan penghinaan terhadap hak warga negara. Beliau menyatakan seperti itu adalah bukti konsistenan dan komitmen beliau bahwasanya benar itu adalah anaknya. Jadi jangan diragukan lagi gitu. Dia ingin memutus anggapan masyarakat itu bahwasanya tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada itu yang menyatakan itu bukan anaknya itu sudah terputus. Kalau kita kan Muslim pasti bersumpah demi Tuhan kan gitu. Dan dia menyatakan itu siap bersumpah demi Tuhan gitu. Artinya apa? Artinya tidak ada yang tutupi dia. Tidak ada sedikit pun yang menyatakan itu bukan anaknya. Justru itu anak kandungnya, makanya dia berani itu. Kalau masih hidup itu buktinya mana orangnya, itu aja. Teman dia aja udah bilang itu almarhum, benar itu almarhum, temannya si almarhum Eki. Dan dia melihat itu meninggal gitu loh. Terus kalau ada yang bilang masih hidup, mungkin yang ngomong ini lagi halusinasi dia.